Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Clara Heti Primasari. Kali ini dalam mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Dan pada kali ini kita masuk ke materi keempat, yaitu relasi kelas bagian pertama. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Relasi ada beberapa macam ya teman-teman. Ada pewarisan, ada agregasi, ada komposisi, ada asosiasi, dan ada dependensi. Untuk pewarisan kita sudah bahas beberapa waktu yang lalu, dan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah agregasi dan komposisi. Oke, kita mulai dengan agregasi ya teman-teman. Oke. Agregasi berasal dari kata agregat yang merupakan akumulasi secara keseluruhan. Nah, relasi agregasi ini adalah relasi di mana sebuah objek tersusun atas objek lain, relasi antar objek bersifat lemah, dan objek penyusun bisa ada tanpa harus ada objek agregat. Yang harus kita garis bawahi di sini adalah yang tanpa ya. Jadi objek penyusun bisa ada tanpa harus ada objek agregat. Maksudnya apa sih bersifat lemah? Kita bisa lihat dari contoh pada gambar ini ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat ada komputer, ada printer, ada mouse, ada keyboard ya. Nah, saya akan gambarkan relasi agregasi ini adalah seperti relasi komputer dengan printer. Nah, kita bisa lihat bahwa komputer itu bisa ada tanpa printer, dan printer sendiri juga bisa ada tanpa adanya komputer. Jadi dua objek ini bisa digabungin, tapi relasinya lemah, jadi bisa berdiri sendiri-sendiri ya. Maksudnya tidak saling menyusun gitu teman-teman. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada bagian ini ya, dengan relasi ini. Komputer ada di sisi kiri, yaitu sisi whole or aggregate ya, dan printer ada di sisi kanan, yaitu partnya. Di situ kita bisa lihat kardinalitasnya, ada 0.1 dan 0.1 bintang. Nah, baca relasinya kayak gini gimana sih teman-teman? Kita bacanya dari kiri ya. Kalau dari kiri, dari komputer kita lihat kardinalitas yang di kanan, yaitu 0.1 bintang. Sedangkan yang kanan, printer ya, kita bacanya kardinalitasnya yang kiri ya, 0.1. Nah, maksudnya gimana teman-teman? Ini artinya adalah komputer itu mungkin dihubungkan dengan 0 ya, atau lebih printer. Sebuah komputer bisa tidak dihubungkan dengan printer manapun, atau bisa dihubungkan dengan banyak printer gitu ya. Sedangkan printer itu kita lihat kardinalitasnya yang di kiri, bisa dihubungkan dengan 0 komputer dan maksimal 1 komputer. Nah, printer di sini mungkin ada meskipun tidak ada komputer yang terkoneksi dengannya. Nah, printer dalam kondisi real independen terhadap komputer gitu ya. Jadi masing-masing bisa berdiri sendiri-sendiri teman-teman ya. Dan tidak saling menyusun secara benar-benar. Kalau misalnya komputer nggak ada printer gimana? Nggak bisa hidup atau gimana? Nah, itu masih bisa. Makanya relasi antara komputer dan printer ini kita sebut sebagai relasi agregasi, teman-teman. Nah, di sini nilai relasi agregasi kita lihat dengan simbol ada diamond di sini di sisi komputernya ya, dan wajiknya atau diamondnya ini putih warnanya. Nah, itu artinya putihnya itu karena relasinya bersifat lemah. Seperti itu. Gitu ya. Berikutnya contoh lainnya, teman-teman. Contoh lain dari relasi agregasi adalah antara mobil dengan mesinnya, ya, yang mana agregatnya adalah car, ya, objek mobil, dan objek penyusunnya adalah engine atau mesin. Nah, di sini ada kardinalitasnya ya, ada 0.1 dan 1 bintang, gitu ya. Bacanya juga sama ya, seperti yang tadi. Jadi, sebuah mobil bisa memiliki komponen minimal 1 atau banyak mesin, gitu ya. Dan sebuah mesin bisa menjadi komponen penyusun dari 0 atau maksimal 1 mobil. Nah, mesin itu mungkin ada meskipun tidak ada mobil. Dan mesin dalam kondisi real independen terhadap mobil.
Seperti itu ya. Jadi mesin tuh bisa ada sendiri teman-teman ya. Maksudnya tanpa adanya mobil. Kayak gitu ya. Nah, relasi antara mobil dan mesinnya ini adalah relasi agregasi. Seperti itu. Oke. Setelah agregasi, kita beralih ke relasi yang kedua, yaitu relasi komposisi. Komposisi adalah relasi di mana sebuah objek tersusun atas objek lain, dan relasi antara objek itu bersifat kuat. Kalau tadi agregasi lemah, kali ini kuat, ya. Dan objek penyusun tidak bisa ada tanpa keberadaan objek komposit. Contoh yang real ya, ini gampang banget ya kalau komposisi nyari contohnya teman-teman adalah pohon teman-teman ya. Relasi antara pohon dengan daunnya. Daun dari sebuah pohon itu nggak mungkin ada kalau nggak ada pohonnya. Gitu ya. Jadi relasi pohon dengan daunnya itu bersifat kuat. Beda dengan relasi agregasi tadi. Gitu ya. Nah kita bisa lihat ini relasinya ya, gambar relasinya di sini. Pohon ya, di sebelah kiri itu ada objek pohon yang merupakan objek kompositnya, dan juga daun ya, yaitu objek penyusunnya. Kita bisa lihat kardinalitasnya di sini ada 1 di sebelah kiri dan bintang di sebelah kanan ya. Bacanya teman-teman seperti ini ya. Pohon itu bisa memiliki banyak daun. Pohon, daun, itu ada bintangnya ya. Pohon bisa memiliki banyak daun. Tapi sebuah daun itu selalu hanya dimiliki oleh 1 pohon. Nggak mungkin ada daun yang berasal dari 2 pohon kan teman-teman. Nah, di sini kelihatan banget kan bedanya dengan yang relasi agregasi tadi. Nah, relasi daun dan pohon ini karena bersifat kuat maka disebut dengan relasi komposisi. Dan disimbolkan dengan diamond atau wajik ya, hitam ya. Seperti ini. Artinya hubungan mereka kuat, teman-teman ya. Nah, objek daun ini tidak memiliki keberadaan yang independen terhadap objek pemilik pohon. Nah, apabila objek pohonnya dihancurkan atau didestroy, maka objek daun juga akan didestroy atau dihancurkan karena daun merupakan bagian integral dari pohon. Contoh relasi komposisi yang lainnya adalah relasi dari gedung ya, sebuah bangunan atau gedung dengan ruangannya ya. Kita bisa lihat di sini ada gambar relasinya ya. Building ya, itu sebagai objek kompositnya dan room atau ruangan sebagai objek partnya. Nah, sebuah gedung dapat memiliki minimal 1 atau banyak ruang, tapi sebuah ruang itu hanya dimiliki oleh 1 gedung. Nggak mungkin kan 1 ruang itu dimiliki oleh 2 gedung yang berbeda. Nah, maka dari itu relasi antara ruang dengan gedungnya itu bersifat kuat atau dapat kita sebut sebagai relasi komposisi. Gitu ya teman-teman. Oke, setelah tahu perbedaan antara relasi agregasi dan komposisi, kita belajar contoh programnya yuk teman-teman. Oke, yang pertama adalah contoh program untuk agregasi. Misalkan kita mau membuat program untuk lingkaran dan titik. Nah, ini juga contoh lagi teman-teman ya. Contoh relasi agregasi, yaitu antara lingkaran dan titik. Lingkaran di sini bisa tersusun dari banyak titik, tapi satu titik ya, itu bisa tidak menyusun lingkaran manapun ya, atau menyusun 0 lingkaran ya, tapi maksimal menyusun 1 lingkaran. Nah, di sini lingkaran dan titik memiliki relasi yang lemah atau relasi agregasi. Ya, caranya gimana mewujudkan kelas lingkaran dan titik ini dalam program ya. Jadi kita buat dulu kelas penyusunnya atau kelas partnya. Kita selalu bikin kelas penyusunnya dulu ya teman-teman, yaitu kelas titik ya.
Seperti biasa kita buat atributnya dulu ya, kemudian setelah itu kita buat konstruktornya, dan setelah konstruktornya kita buat metodenya, di mana di sini metodenya adalah posisi titik, cetak posisi titiknya gitu ya. Kemudian setelah buat kelas penyusunnya, buat apa? Kita buat agregatnya ya teman-teman ya, yaitu kelas lingkaran. Nah, di kelas lingkaran kita buat dulu atributnya ya. Di sini ada jari dan titik ya, titik pusat. Nah, perhatikan teman-teman, titik ini merah, yang warna merah ini, titik ini adalah dari kelas titik yang telah kita buat sebelumnya ya, yaitu kelas penyusunnya. Karena tadi kelas lingkaran dan titik itu berelasi, maka otomatis di dalam kelas lingkaran itu akan dibuat atribut titik ya, karena titik yang menyusunnya ya. Setelah kita buat atributnya, jangan lupa kita buat konstruktornya. Otomatis konstruktornya di situ karena kita pakai titik ya, jadinya juga ada titiknya ya sebagai parameternya, lalu nanti akan di-assign ya. Kemudian kita buat metode yang diperlukan, yaitu di sini cetak lingkaran ya. Dimana di dalam cetak lingkaran kita manggil metode posisi titik dari kelas titik tadi, yang mana di sini objeknya adalah variabelnya dinamakan titik pusat ya. Atributnya dinamakan titik pusat, kita panggil metode posisi titiknya ya. Kemudian kita cetak jari-jarinya. Nah, kalau jari-jarinya ini kan atributnya punyanya lingkaran sendiri. Nah, setelah itu gimana? Kita buat main kelasnya ya teman-teman ya. Bikin main kelasnya gimana? Kita buat dulu dari objek dari kelas penyusunnya dulu, yaitu titik ya. Jadi kita buat titik T ya, di sini objeknya T, new titik 3,5 itu misalnya ya, koordinatnya 3,5. Kemudian setelah kita buat kelas penyusunnya, objek penyusunnya, kita buat objek lingkarannya, yaitu misalnya lingkaran L, new lingkaran, lalu T, lihat di sini T,8. Itu menunjukkan apa? Titik T yang kita tadi buat sebelumnya, itu kita jadikan sebagai titik pusat penyusun si lingkaran L. Jadi objek T yang telah kita buat sebelumnya, kita masukin jadi parameter. Ya teman-teman ya, parameter di konstruktor lingkaran gitu ya. Lalu bagaimana setelah kita masukkan ya? Lalu kita cetak lingkarannya. Jadi kita panggil L.cetak lingkaran. Maka dia akan memanggil metode cetak lingkaran pada kelas lingkaran. Gitu ya. Oke. Berikutnya kita lihat contoh program yang komposisi ya. Nah, di sini kita mau ambil contoh relasi antara pohon dengan daun ya. Satu pohon bisa memiliki banyak daun, tapi satu daun itu dimiliki oleh satu pohon. Minimal satu pohon dan maksimal satu pohon. Dan pasti satu pohon ya teman-teman. Nah, caranya kita buat dalam program bagaimana? Ya, pertama kita buat kelas penyusunnya dulu, yaitu daun ya. Jadi, kita buat kelas daun seperti biasa. Di dalam kelas kita buat atributnya dulu, yaitu di sini jumlah ruas, lalu metodenya, konstruktornya, yaitu konstruktor daun, dan terakhir adalah metodenya di sini get jumlah ruas daun ya, yang akan returnkan atribut jumlah ruas. Nah, setelah buat kelas penyusunnya, bagaimana? Kita buat kelas kompositnya ya, kelas yang disusun gitu ya. Yang mana di sini adalah kelas pohon. Seperti biasa kita buat atributnya dulu, yaitu misalnya nama pohonnya. Lalu ingat, karena kita bicara tentang relasi, otomatis kita melakukan hal yang bisa bikin satu kelas itu berelasi dengan kelas yang lain. Nah, di kelas pohon ini kita buat daun ya, buat atribut daun ya. Artinya apa? Pohon ini akan memiliki daun ya. Dan atribut daun di sini dinamakan misalnya daun 1 gitu ya. Nggak harus daun 1 ya, bisa macam-macam namanya. Nah, berikutnya setelah bikin atribut, kita buat konstruktornya, yaitu konstruktor pohon. Dan di sini teman-teman beda dengan agregasi tadi ya. Kalau agregasi atribut
kelas lainnya ya, itu dijadikan parameter dalam konstruktornya. Tapi kalau di kelas komposit kita menjadikan daun di sini ya, di dalam merelasikan daun dengan pohonnya itu dengan menciptakan objek baru di dalam konstruktor, teman-teman. Ya. Ingat lagi tadi di relasi agregasi kita baru membuat objek partnya itu di main, tapi kalau di komposit ya, kita buat objek penyusunnya atau partnya itu di dalam kelas kompositnya ya. Di konstruktor pohonnya. Ini artinya apa, teman-teman? Artinya ketika pohon itu tercipta ya, kita panggil konstruktor, itu kan otomatis kita membuat objek pohon baru. Nah, ketika objek pohon baru terbentuk ya, objek daun juga ikut terbentuk. Jadi ini kayak bagian yang tidak terpisahkan, beda dengan yang tadi ya, yang agregasi tadi. Nah, berikutnya kita buat juga metode tampil pohon yang mana di sini mencetak nama pohon dan mencetak jumlah ruas daun dengan memanggil metode get jumlah ruas daun dari atribut daun 1 ini ya. Seperti itu. Nah, berikutnya gimana kita buat main class-nya ya. Main class-nya bagaimana? Beda dengan relasi agregasi yang tadi ada penciptaan dua objek. Di main class dari kelas komposisi ini kita cukup bikin satu aja, teman-teman ya. Kita cukup bikin objek pohon, misalnya pohon mangga, otomatis nanti daun mangga juga akan tercipta karena di dalam konstruktornya dia juga memanggil penciptaan objek daun gitu ya. Nah, setelah pohon diciptakan ya, lalu kita bisa panggil metode dari mangga tersebut, pohon mangga maksudnya gitu ya, tampil pohon. Seperti itu. Nah, kira-kira itu dulu teman-teman untuk relasi agregasi dan komposisi. Untuk dua relasi sisanya kita pelajari minggu depan. Terima kasih. Bila ada yang belum jelas, tanyakan kepada saya ya teman-teman. Mohon maaf bila mungkin ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Selamat belajar.